Seorang pria berpenampilan lusuh hanya duduk di kursi tunggu bank, namun dipermalukan, disiram air, dan diusir karena dianggap pengemis. Ia dihina oleh manajer bank dan satpam yang merasa berkuasa. Tapi tak ada yang tahu, pria itu sebenarnya adalah investor besar yang datang untuk menyuntikkan dana 150 miliar. Dalam waktu yang singkat, nasib semua orang yang menghina berubah selamanya. Namun sebelum kita lanjutkan ceritanya, silahkan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Inilah kisahnya. Pagi itu, suasana di bank terkenal di salah satu ibu kota Jakarta. Begitu sangat sibuk. Para nasabah berlalu lalang dengan berpenampilan rapi. Beberapa mengenakan jas, sebagian lain datang sambil berbicara lewat ponsel, membahas usaha dan bisnis yang tak semua orang tahu. Di antara hiruk-pikuk itu, datanglah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Berpenampilannya mencolok, bukan karena kemewahan, melainkan karena kesederhanaan yang terlalu mencolok. Ia mengenakan kaos pudar yang tampak seperti habis dicuci berkali-kali, celana panjang, kain yang sobek sedikit di ujung lutut, dan sandal jepit yang sudah haus talinya. Tangannya membawa sebuah map lusuh, warnanya pudar, seperti sudah bertahun-tahun tak diganti. Di wajahnya tidak ada raut, panik, atau bingung. Ia justru terlihat tenang, bahkan senyumnya sekilas menyiratkan sesuatu yang tak bisa ditebak oleh siapapun di ruangan itu. Pria itu duduk di kursi tunggu, yang berada tak jauh dari pintu masuk. Ia menunduk, membuka mapnya perlahan, membaca satu dokumen, lalu menutupnya kembali, seolah sedang menunggu seseorang. Namun ketenangan itu segera berubah jadi sorotan. Seorang wanita muda dengan tas mahal dan sepatu hak tinggi tampak menutup hidungnya saat melewati pria tersebut. Dua petugas teller saling berbisik sambil mengintip dari balik kaca. Itu siapa ya? Kok bisa masuk? Seorang satpam tinggi besar dengan nada membusung segera menghampiri pria itu. Pak, maaf, di sini bukan tempat ngemis. Kalau mau nyari bantuan, silahkan ke pos satpam depan. Jangan duduk di sini ya, ujarnya dengan nada setengah mengusir. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tajam, namun tetap tenang. Saya sedang menunggu seseorang, jawabnya pelan. Suaranya kini lebih keras. Beberapa orang mulai memperhatikan. Ada yang senyum-senyum sinis, ada pula yang menggeleng, merasa prihatin. Namun tak satu pun yang berani membela. Pria itu tidak membalas. Ia hanya kembali menunduk seolah mengabaikan semua tatapan yang menusuk dari segala arah. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki cepat dengan hak tinggi yang khas. Dengan suara hak tinggi yang khas, seorang wanita muda dengan blazer biru tua dan rambut dikunci rapi mendekat. Namanya Citra, manajer cabang yang dikenal tegas namun temperamental. Dengan mata menyipit, ia menatap pria yang masih duduk dengan santai di kursi. Pak Satpam, kenapa dia belum pergi? Bentaknya, sudah saya usir bu. Tapi dia ngeyel, katanya lagi nunggu orang. Jawab Satpam dengan nada tak enak hati. Kemudian mengambil segelas air mineral dingin dari kulkas, lalu berjalan cepat kembali ke hadapan pria itu. Tanpa aba-aba, ia menyiramkan seluruh isi gelas itu ke kepala si pria, sambil berteriak, kalau nggak punya malu, ya jangan duduk di tempat elit kayak begini. Ini bank, bukan emperan pasar. Map di tangannya ikut basah. Ia memejamkan mata sejenak, lalu perlahan membuka matanya dan memandang lurus ke arah Citra. Tak marah, tak gentar, tapi ada sorot yang membuat Citra tiba-tiba merasa tidak nyaman. Pria itu bangkit perlahan dari kursinya, mengambil mapnya yang basah, lalu berjalan tenang keluar gedung. Semua yang melihat kejadian itu tak menyadari bahwa satu persatu mereka baru saja menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dan pria yang mereka siram air, hina, dan usir belum selesai dengan urusannya hari ini. Tak lama, pria itu melangkah keluar gedung bank. Suasana kembali seperti semula, namun belum sepenuhnya tenang. Karena beberapa pegawai bank membicarakan kejadian gila si Bu Citra. Keterlaluan banget menyiram orang. Berani banget nyiram orang di depan umum.
bisik teller wanita yang duduk di sisi kanan. Emang pantas sih, serem banget lihat tuh orang, kayak gelandangan, jawab rekannya sambil tersenyum mengejek. Citra berjalan menuju ruang kerjanya, dengan ekspresi puas, seolah telah menyelamatkan intuisinya dari ancaman makhluk yang tak dikenal. Di dalam ruangannya, ia membuka laptop, menyeduh kopi, dan bersiap menyambut jadwal penting berikutnya. Seorang investor besar dari kantor pusat yang akan menandatangani kerjasama hari ini. Pak Reza dari kantor pusat sudah OTW, bahkan tanyanya pada sekretaris lewat intercom. Sudah Bu, tadi bilang 15 menit lagi sampai. Tapi katanya, tamu investor kita memungkinkan sudah tiba duluan, jawab sang sekretaris. Citra menggeriyit, tiba duluan? Siapa? Ada yang katanya atas nama Pak Ardi. Tapi saya nggak yakin, belum sempat lihat mukanya. Mungkin dia langsung ke ruang tunggu. Citra terdiam sejenak. Ada rasa tak nyaman muncul di hatinya. Nama itu Ardi, terdengar asing. Namun ia mencoba menepis kekhawatiran itu. Mana mungkin investor besar berpakaian seperti... Pikirannya terpotong ketika telepon meja berdering. Ia mengangkatnya. Halo, ucapnya sopan. Ini saya Reza, dari kantor pusat. Suara di seberang terdengar berwibawa. Pak Ardi, investor yang kami maksud, sudah tiba lebih dulu. Mohon segera arahkan dia ke ruang rapat FIP dan siapkan semua dokumen kontrak. Citra terdiam, jantungnya berdegup cepat. Maksud Bapak? Pak Ardi yang... Investor itu sudah di sini. Iya, yang datang langsung dari Kalimantan. Beliau pemilik PT Surya Mineral dan punya dana ratusan miliar yang akan diinvestasikan ke proyek ekspansi kita. Apa belum sempat ketemu? Citra menelan ludah. Tangannya gemetar. Sebentar Pak, saya akan cari beliau sekarang juga. Telepon ditutup. Citra berdiri dengan cepat. Nafasnya memburu. Ia keluar dari ruangan dan memanggil satpam tadi. Pria yang kamu usir itu, dia kemana? Yang tadi yang disiram air, Bu. Kayaknya jalan ke arah parkiran motor. Mungkin sudah pergi. Cepat, cari sekarang. Beberapa petugas buru-buru keluar gedung, menyapu pandangan yang di area sekitar. Tak ada tanda-tanda pria lusuh itu. Citra meremas tangannya sendiri. Wajahnya mulai pucat. Ia tak pernah membayangkan pria yang tadi ia hina dan siram di depan umum adalah tamu kehormatan dari kantor pusat. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu masuk. Seorang pria muda berbaju rapi turun dari kursi penumpang, membuka pintu belakang dan mempersilahkan seorang pria yang kini telah berganti pakaian dengan kemeja bersih dan jas sederhana tapi mahal. Wajah pria itu sangat dikenal. Semua pegawai yang melihatnya tercekat. Satpam yang tadi mengusirnya langsung mundur 2 langkah. Pegawai teller menunduk. Beberapa bahkan mencoba sembunyi di balik sekat kerja mereka. Ardi berjalan masuk ke bank dengan langkah tenang. Di tangannya masih ada map susu yang kini sudah kering. Ia berhenti di depan meja resepsionis, lalu menatap Citra yang berdiri membantu di dekat tangga. Aku percaya semua manusia pernah salah menilai, ucap Ardi pelan namun jelas. Tapi ketika kesombongan membuatmu merasa lebih tinggi dari yang lain, kamu akan kehilangan lebih dari sekedar hormat. Citra tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya merah padam. Ardi melangkah melewatinya, diiringi oleh pria muda dari kantor pusat. Ia menuju ruang rapat FIP, tempat perjanjian senilai ratusan miliar akan ditandatangani. Dan semua mata kini tertuju pada satu hal. Orang yang tadi mereka hina justru menjadi pemilik masa depan cabang itu. Ruang rapat FIP yang biasanya hanya digunakan untuk para eksekutif kini terasa lebih dingin. Beberapa manajer area, kepala bagian pemasaran, dan 2 pejabat dari kantor pusat sudah duduk di sana, menanti dengan raut serius. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang penuh dokumen penting, kontrak investasi, dan proposal kerjasama strategis. Begitu Ardi memasuki ruangan bersama Reza, suasana berubah hening.
Semua langsung berdiri memberi hormat. "Selamat datang, Pak Ardi. Suatu kehormatan bagi kami," ucap salah satu pejabat dengan sopan. Ardi hanya mengangguk kecil. Ia meletakkan map usulnya di atas meja, lalu duduk di kursi utama. Posisi yang biasanya hanya diduduki oleh pemilik model, Reza duduk di sebelahnya, membuka laptop dan menunjukkan presentasi tentang rencana pengembangan cabang-cabang ban ke daerah terpencil. Namun Ardi tidak langsung menandatangani hal tersebut. Ia bersandar sejenak, lalu bertanya dengan suara pelan, namun tajam, "Siapa manajer cabang Cendana ini?" Suasana mendadak tegang, semua saling pandang. Akhirnya Reza menjawab pelan, "Citra, Pak. Dia baru 2 tahun menjabat." Ardi mengetuk meja pelan dengan jarinya. "Tadi pagi sebelum saya masuk ke ruangan ini, saya sempat melihat bagaimana dia memperlakukan seseorang yang dianggap tak pantas berada di bank ini. Ia lalu menoleh ke semua orang di ruangan. Bagaimana kalian bisa percaya mengelola uang orang banyak jika menilai manusia hanya dari pakaian dan bau tubuhnya?" Tak ada yang berani menjawab. Citra sendiri kini berdiri di luar ruangan, penunduk di depan pintu, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Ia tak tahu apakah dirinya akan dibenci, dimarahi, atau lebih buruk, dipermalukan di hadapan seluruh rekan sejawatnya. Ardi kembali bicara, "Uang tidak membuat seorang pantas dihormati, tapi cara memperlakukan orang lain, itulah yang membedakan manusia berkelas." Dan yang tidak, ia lalu membuka map lusuhnya, mengeluarkan selembar dokumen yang tampak seperti surat keputusan. Kertas itu diletakkan di atas meja dan didorong ke arah Reza. "Ini keputusan saya untuk komitmen investasi sebesar Rp150. Saya minta manajemen cabang Cendana diganti. Kepala cabang, supervisor customer service, dan satpam atas nama Rudi. Semua saya minta dipindahkan atau dinonaktifkan." Reza mengangguk cepat. "Baik, Pak. Akan langsung kami proses." Citra mendengar jelas dari balik pintu. Lututnya lemas. Ia bersandar ke tembok, menahan nafas. Dunia seolah runtuh. Seluruh ambisi, reputasi dan yang dibanggakan selama ini hancur oleh satu kesalahan. Ardi lalu menatap semua hadirin. "Saya tidak dendam, tapi saya tidak akan membiarkan lembaga yang saya percaya dikelola oleh orang yang menjatuhkan martabat manusia hanya karena penampilan." Salah satu direktur dari kantor pusat berdiri. "Atas nama lembaga, kami mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Ardi. Kami tidak akan membiarkan hal seperti ini terulang." Ardi hanya tersenyum tipis. Ia menandatangani kontrak dengan tenang. Setelah selesai, ia bangkit berdiri. "Saya hanya ingin satu hal. Jika nanti di kantor ini ada orang datang dengan penampilan lusuh, siapapun dia, perlakukan dia seperti kalian memperlakukan saya hari ini." Semua mengangguk. Beberapa bahkan nyaris menunduk dalam-dalam, seperti merasa bersalah meski tak ikut. Ketika Ardi melangkah keluar dari ruang rapat, Citra masih berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca, wajahnya sulit diangkat. Ardi berhenti sejenak di depannya, menatapnya dengan mata yang tajam namun tidak marah. "Sekali lagi, kamu bukan kehilangan pekerjaanmu karena aku, tapi karena kamu sudah lebih dulu kehilangan kemanusiaanmu." Tanpa menunggu reaksi, Ardi melangkah pergi. Langkahnya tenang, mantap dan penuh wibawa. Kabar tentang insiden pria lusuh yang ternyata investor baru menyebar cepat di seluruh lantai gedung Bank Sentral cabang Cendana. Semua staf dan teller hingga bagian IT bergosip dengan penuh ketegangan. Bahkan OB yang biasanya cuek pun ikut membicarakannya serius. "Jadi yang disiram Bu Citra tadi itu pemilik dana investasi?" "Iya, orang kantor pusat sendiri yang bilang. Katanya Pak Ardi itu pemilik tambang besar di Kalimantan." "Waduh, berarti yang tadi kita lihat itu bencana ya?" Wajah-wajah panik mulai bermunculan. Beberapa pegawai mencoba mengingat apakah mereka juga ikut mengejek atau hanya diam saja. Rasa bersalah menyeruak. Beberapa mulai merasa tidak tenang bekerja hari itu. Apalagi ketika mendengar bahwa kontrak investasi sudah ditandatangani dan salah satu syaratnya adalah pergantian manajemen cabang di ruang personalia. 2 nama sudah dicoret dari struktur organisasi.
Rudy sang satpam, dan Citra sang manajer. Kepala HR bahkan menyarankan agar mereka berdua segera mengambil cuti sementara sambil menunggu proses mutasi. Citra duduk di ruangannya membisu. Telepon genggamnya berdering berkali-kali, tapi tak satu pun ia angkat. Pikirannya kosong, hatinya penuh penyesalan, tapi ia tahu semuanya sudah terlambat. Pintu ruangannya terbuka. Seorang wanita muda dari HRD masuk dengan ragu. "Bu, ini surat penonaktifan sementara dari kantor pusat. Sementara waktu, ibu diminta tidak aktif sampai penempatan cabang baru ditentukan." Citra mengangguk pelan tanpa menatap surat itu. Tangannya lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak tahu harus kemana setelah ini. Sementara itu, di lobi Ardi duduk kembali di kursi tunggu, kali ini mengenakan kemeja bersih dan celana bahan rapi. Ia menunggu mobil jemputannya sambil memainkan ballpoint kecil di tangannya. Beberapa pegawai lewat di dekatnya dengan raut gugup. Tak ada yang berani menyapa atau menatap lama. Mereka semua tahu pria yang duduk di sana hari ini bukan lagi pengganggu ruang tunggu, tapi investor pemilik masa depan kantor mereka. Tiba-tiba datang seorang wanita muda dengan rok hitam dan blus putih membawa segelas teh hangat. "Pak, ini minuman dari kami. Maafkan atas semua kejadian tadi pagi. Saya teller yang waktu itu lihat, tapi diam saja," ucapannya sambil menunduk. Ardi menatap wanita itu sejenak, lalu mengambil teh tersebut. "Terima kasih. Tapi diam juga bisa jadi tanda siapa yang bisa memilih menjadi penonton saat kebenaran diinjak-injak." Wanita itu menggigit bibirnya, menduduk lebih dalam, lalu perlahan mundur dan pergi. Ardi menyeruput teh hangat itu. Pandangannya menatap lurus ke arah resepsionis. Seorang karyawan baru tengah menerima nasabah. Dengan senyuman ramah, beberapa menit kemudian, Reza dari kantor pusat datang menyusul. "Pak, mobil Bapak sudah siap." Ardi bangkit berdiri baik. "Tapi sebelum itu, saya ingin satu hal." "Apa itu, Pak?" tanya Reza. Ardi menatap sekeliling lobi. "Mulai besok, jadwal pelatihan seluruh karyawan cabang ini harus diubah." Saat melangkah keluar, para karyawan berdiri di tempat masing-masing. Ada yang mencoba senyum, ada yang coba menunduk. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan cabang ini setelah Ardi datang. Tapi satu hal pasti, wajah lembaga ini tidak akan pernah sama lagi. Saat melangkah keluar, para karyawan berdiri di tempat masing-masing. Ada yang mencoba senyum, ada yang hanya menunduk. Tak ada yang tahu bagaimana masa depan cabang ini setelah Ardi datang. Tapi satu hal pasti, wajah lembaga ini tidak akan pernah sama sekali. Dan di balik kaca pintu, seorang pria yang dulu dianggap gembel, kini meninggalkan jejak perubahan dengan langkah yang tidak pernah meninggi, tapi juga tidak bisa diremehkan. 2 hari setelah kejadian yang mengguncang kantor cabang Cendana, seluruh staf dikumpulkan dalam sebuah pelatihan internal di ruang pelatihan berkapasitas 50 orang. Tim trainer dari kantor pusat yang membawakan satu tema, melayani dengan hati, bukan dengan mata. Materi itu disusun langsung oleh Ardi Taylor, supervisor hingga cleaning service untuk dalam negeri. Tak ada sekat apa-apa, semua diminta mendengarkan ulang bagaimana cara memperlakukan manusia sebagai manusia, bukan berdasarkan penampilan atau posisi sosial. Sementara itu, Citra duduk di kamar kosnya yang sepi. Ia sudah mengemasi barang-barangnya di kantor dan tak ada lagi mengenakan blazer kembang-kembang. Dan di pangkuannya ada surat keputusan penempatan cabang baru, sebuah kantor kecil di daerah pelosok, tempat yang dulu tak pernah ia lirik karena dianggap tak bergengsi. Air matanya mengalir pelan, bukan karena tempatnya diturunkan, karena satu tindakan impulsif bisa menghapus semua pencapaian. Ia membuka laptop dan menuliskan email kepada Pak Ardi. Subjek permintaan maaf dari hati. "Pak Ardi, saya Citra. Izinkan saya meminta maaf. Bukan demi jabatan saya, tapi demi harga diri saya sebagai manusia. Saya bersalah telah menghina Bapak. Saya bersalah telah memperlakukan Bapak tidak seperti manusia. Saya malu dan saya belajar. Terima kasih telah mengajarkan saya dengan cara yang tak akan pernah saya lupakan."
Ia mengirim email itu dengan tangan gemetar. Sementara itu, Ardi yang kini boleh berada di kantor, tengah memeriksa beberapa ujian ekspansi cabang bank yang ada di luar Jawa. Ia menunjuk 2 daerah, Kutai Barat dan Maluku Utara, untuk menerima suntikan dana pertama dari investasinya. Namun ketika membuka email di malam hari, ia membaca pesan dari Citra lama. Ia menatap layar, tak langsung membalas, tapi wajahnya tenang. Ia menulis bahasan singkat. Terima kasih sudah jujur. Kadang jatuh adalah cara terbaik untuk melihat siapa kita sebenarnya. Tak ada tanda tangan, tak ada embel-embel, tapi dari suatu kalimat, Citra tahu ia masih diberi kesempatan untuk berubah, meski bukan untuk kembali. Di sisi lain kota, gedung cabang di Cendana ini tampak lebih bersih, lebih tenang. Satpam baru yang ditugaskan tersenyum, ramah pada semua pengunjung. Bahkan kursi tunggu kini dilapisi ulang dan diberi tulisan kecil. Tempat duduk ini milik semua orang. Hormati siapapun yang mendudukinya. Ardi tak pernah datang kembali ke cabang itu. Tapi kisahnya jadi legenda yang diceritakan dari satu perhatian ke pelatihan lainnya. Para pegawai baru mendengarnya, seorang dongeng tentang seorang pria biasa yang datang tanpa kemewahan, namun mengubah wajah semua institusi. Hanya dengan satu hal hati, dan di ruangan yang sunyi, Ardi menutup map lusuhnya untuk terakhir kalinya. Map itu tidak lagi ia bawa kemana-mana, tapi isinya akan terus hidup di setiap mata yang tak lagi memandang, dan di setiap tangan yang kini tahu bagaimana caranya menghormati sebelum ternilai. Dari cerita ini kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Bisa jadi orang yang tampak sederhana justru membawa perubahan besar dalam hidup kita. Kesombongan seringkali menutup mata dan hati. Sementara kebaikan sejati datang dari sikap menghormati tanpa syarat. Jangan biarkan jabatan, status, atau penampilan membuat kita lupa tersenyum. Memperlakukan sesama manusia dengan baik.